Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran kontrak drafting. Insya Allah materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan kontrak syariah. Baik, kita mulai saja, diawali dengan definisi dan peristilahan dari kontrak syariah. Nah, kontrak itu isinya merupakan perjanjian. Jadi, kita mulai dengan istilah-istilah perjanjian yang ada dalam hukum Islam atau dalam syariah. Ada beberapa kata, diantaranya ada mitsaq, kemudian ada al-ahdu, ada al-aqd atau akad, al-wa'du, dan ada tasarruf. Kita mulai dari mitsaq. Mitsaq itu adalah perjanjian yang mana janjinya itu merupakan janji agung yang membutuhkan sebuah kebulatan tekad. Nah, kalau di Al-Quran sendiri, kata mitsaq itu, mitsaqan ghalidhan itu dipakai untuk perjanjian pernikahan. Perjanjian yang memang membutuhkan tekad betul-betul untuk melaksanakan syariat, melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada kata al-ahdu. Nah, al-ahdu itu dapat diartikan sebagai janji di mana janjinya itu antara manusia dan Tuhannya. Nah, selanjutnya ada al-aqd atau akad. Akad itu merupakan janji yang mana di dalamnya terdapat persesuaian kehendak, kesepakatan kehendak yang diambil dari ijab dan qabul para pihak. Nah, itu akad. Selanjutnya ada al-wa'du. Nah, al-wa'du ini bisa berarti janji untuk melaksanakan sesuatu di masa yang akan datang. Misalnya, kamu berjanji akan melakukan apa? Kamu berjanji akan belajar sungguh-sungguh nanti. Itu bisa al-wa'du. Nah, yang terakhir, tasarruf. Tasarruf itu seperti sebuah janji yang bisa berupa perkataan ataupun perbuatan. Jadi lebih luas. Nah, dari perkataan perbuatan kehendaknya itu menimbulkan akibat hukum. Gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa istilah-istilah tadi yang mendekati untuk mengalihbahasakan kata kontrak di dalam kontrak syariah yaitu istilah akad. Yaitu tadi istilah-istilah yang digunakan untuk kata perjanjian. Nah, kontrak syariah sendiri bisa dapat disebutkan sebagai sebuah akad yang mana secara terminologi menurut Ibnu Abidin dan Wahbah Zuhaili bahwa akad adalah irtibatu ijabin wa qabulin ala wajhin masyru'in yathbutu atharuhu fi mahallah. Jadi, pertalian atau keterikatan antara ijab, qabulin, dan qabul. Jadi, ijab itu pernyataan melakukan atau pernyataan sesuatu yang mengikat. Kemudian qabul itu pernyataan menerima untuk terikat pada janji itu. Nah, ala wajhin masyru'in, sesuai dengan kehendak syariah atau sesuai ketentuan syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan. Nah, jadi kalau akad itu di mana ada persesuaian antara ijab dan qabul, jadi keduanya itu sepakat untuk saling terikat terhadap sebuah perjanjian dan perjanjiannya itu harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dari itu maka menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya apa? Yaitu yang menjadi objek perjanjian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau bisa disingkat UU PS. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau UU SBSN. Dan terakhir terdapat dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah atau KHS. Pasal 1 angka 13 UU PS menerangkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS atau unit usaha syariah dan pihak lain.
yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, jadi intinya pengertian atau definisi akad dalam UU PS ini yang menyangkut apa akad yang ada dalam perbankan gitu. Karena ini tentang perbankan, maka yang melakukan akad itu juga perbankan syariah atau unit usaha syariah dengan pihak lain gitu. Jadi akad yang dimaksud dalam UU PS di sini melibatkan perbankan itu sebagai pihak yang berkontrak atau unit usaha syariah pada intinya. Gitu. Lanjut ke UU SBSN. Dalam pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini di dalam UU SBSN lebih diperketat lagi batasannya. Jadi selain tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Yang terakhir ada dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah. Dijelaskan dalam pasal 20 angka 1 bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, dalam definisi-definisi tadi disebutkan bahwa kontrak itu harus sesuai prinsip syariah. Nah, apa saja sih prinsip syariah atau prinsip yang melekat pada kontrak syariah? Yang pertama ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid di sini berarti bahwa isi kontrak atau isi perjanjian tidak boleh menyalahi ketauhidan atau tidak boleh ada unsur-unsur kemusyrikan di dalamnya. Jadi, antara pihak yang berjanji di dalamnya tidak boleh ada atau tidak boleh diatur perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah kemusyrikan. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan di sini ini mengarah pada sebuah kebijaksanaan ya. Keadilan bagaimana seseorang itu bertindak sesuai porsinya. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sesuai porsi yang setara. Jadi tidak ada unsur penindasan di dalamnya. Masing-masing bertindak sesuai hak dan kewajibannya tanpa ada paksaan. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, prinsip ini berarti bahwa dalam kontrak itu harus berisi tentang kebaikan. Tidak boleh diatur aksi-aksi kemungkaran, tindakan-tindakan keburukan yang dapat berdampak negatif, dan juga tentunya melanggar aturan-aturan atau syariat yang ada dalam hukum Islam. Nah, selanjutnya ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan atau al-hurriyah. Dari sini maksudnya kebebasan. Nah, ini dapat disamakan dengan asas kebebasan berkontrak ya. Jadi tidak boleh seseorang itu dipaksa misalnya untuk menyetujui sebuah kontrak dan lain sebagainya. Seseorang itu memiliki kehendak baik dia akan ataupun tidak untuk ikut turut terikat dalam suatu kontrak. Dan kemudian prinsip kelima, prinsip persamaan atau prinsip egaliter. Nah, di sini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu semuanya sama. Tidak ada yang membedakan misalnya dari segi kekayaan, kemudian misalnya dari segi visual seseorang. Nah, hanya ketakwaan saja yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip ta'awun. Ta'awun itu artinya saling tolong menolong. Nah, di sini manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri itu memang karena dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini kontrak ini pada intinya para pihak ini saling membantu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Misalnya, penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan sebuah barang. Nah, itu merupakan tindakan saling membantu atau ta'awun. Berikutnya mengenai karakteristik yang ada dalam manajemen keuangan syariah. Nah, dalam menjalankan keuangan syariah tidak boleh ada unsur berikut, yaitu riba, gharar, dan maisir.
Nah, riba ini adalah penambahan atau tambahan dari nominal pokok yang dianggap batil atau tidak sesuai dengan syariat dan dapat merugikan. Kemudian gharar itu seperti adanya tipu daya, tipu muslihat, baik itu dari niat para pihak maupun dalam klausul kontrak. Dan terakhir itu ada maisir. Maisir itu seperti sebuah permainan, ya seperti perjudian. Jadi pihak yang diuntungkan itu tidak jelas siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kontrak tersebut, itu tidak jelas, seperti sebuah main-main. Nah, itu tadi. Selanjutnya kita masuk kepada rukun kontrak syariah atau rukun akad. Yang pertama ada sigot atau ungkapan kesepakatan. Jadi di mana dalam kontrak itu harus ada klausul-klausul yang memuat kesepakatan para pihak. Kemudian al-aqidain. Al-aqidain itu ya para pihak atau subjek kontrak. Siapa yang terikat dalam kontrak itu. Kemudian al-ma'qud alaih. Al-ma'qud alaih itu objek kontrak atau kita sebut dengan prestasi. Jadi apa yang hak dan kewajiban diatur dalam kontrak tersebut. Dan terakhir adalah maudul aqd atau sebab hukum. Nah, kalau dalam hukum perdata kita juga kenal dengan kausa ya. Kausa sebuah kontrak. Nah, masing-masing dari rukun ini harus memenuhi syarat agar kontraknya sah. Pertama, syarat dari sigot akad. Syarat pertama yaitu al-ilmu bimadmunil aqd. Jadi pengetahuan tentang isi kontrak. Para pihak itu harus mengetahui apa yang ada dalam isi kontrak. Harus secara betul-betul memahami. Tidak boleh misalnya kita memberikan kontrak kepada pihak lain dan menyuruh pihak itu tidak usah membaca, langsung saja tanda tangani apa yang ada dalam kontrak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Para pihak itu berhak untuk mengetahui apa yang ada dalam isi kontrak. Kemudian muafakat intinya sepakat yang dituangkan dalam ijab dan qabul. Jadi harus sesuai. Kemudian adamul fasli bainal ijab wal qabul, tidak terpisahnya ijab dan qabul. Jadi kalau dalam kontrak yaitu baiknya dalam satu draft kontrak, jangan pisah gitu. Jangan ada jarak terlalu lama waktu antara kontrak kesepakatan tersebut. Misalnya yang satu A sudah sepakat, kemudian lama bertahun-tahun baru B sepakat. Nah, itu bisa kemungkinan ada perubahan kondisi yang nantinya tidak sama dengan yang awal. Kemudian, adamul hazli fi kalamil aqd. Itu maksudnya kontraknya itu jangan sebuah senda gurau, jangan bercandaan gitu, harus yang serius. Karena kalau kalimat bercandaan itu bisa jadi tidak sungguh-sungguh dan para pihak nanti bisa saja tidak melaksanakan kontrak itu. Nah, syarat pelaku kontrak atau syarat al-aqidain. Syaratnya pertama akil baligh, berakal sehat dan dewasa. Nah, sahnya ini syarat subjek kontrak ini diserahkan kepada urf atau peraturan perundang-undangan di tempat kontrak dibuat di negara mana, itu kan pasti peraturannya berbeda-beda. Nah, itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian syarat objek kontrak atau syarat ma'qud alaih, itu objek kontrak harus sudah ada secara konkret atau diperkirakan akan ada. Jadi adanya objek itu bukan lagi sebuah kemungkinan kecil, tapi kemungkinan besar bahwa objeknya itu pasti ada dan bisa dilaksanakan misalnya. Kemudian hartanya itu dimiliki secara halal ya. Ini ya, jadi harus ada kepemilikan yang sah atas harta tersebut dan dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir jelas, dapat ditentukan. Gitu, bendanya apa atau misalnya pekerjaannya apa. Kemudian syarat sebab hukum. Nah, ini seperti syarat kausa halal. Maka kontrak itu harus jalan dengan ketentuan syariat. Kontrak yang bertentangan maka tidak sah.
dan tidak menimbulkan akibat hukum. Nah, kalau di hukum perdata itu sama dengan batal demi hukum. Jadi misalnya jual beli khamar. Jual beli khamar itu melanggar ketentuan syariat. Maka ketika misalnya pembeli khamarnya itu nggak bayar, itu diajukan kepada hakim. Hakim itu menganggap bahwa kontrak itu tidak pernah ada karena kausanya tidak halal. Sebab hukumnya tidak halal. Itu tadi syarat-syarat dari masing-masing rukun kontrak. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang bentuk-bentuk kontrak syariah. Saya di sini akan membahas 4 bentuk kontrak syariah. Pertama ada kontrak mudharabah. Jadi kontrak mudharabah itu adalah di mana ada seorang pemilik modal atau pemilik dana itu memberikan modalnya kepada pengelola modal. Gitu. Jadi yang satu punya modal, terus kemudian pihak lain akan mengelola atau memutar uang tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Gitu. Nah, ini juga pemilik modal ini bisa saja disebutnya sebagai investor di sini ya. Nah, selanjutnya ada musyarakah atau syirkah. Nah, musyarakah ini seperti kemitraan, jadi kerjasama. Jadi semua pihak yang ada dalam perjanjian musyarakah itu memiliki fungsi kerjanya masing-masing sebagai apa, dan modalnya itu juga bersama-sama. Makanya di sini konsekuensi keuntungan dan kerugian itu ditanggung bersama-sama oleh para pihak gitu. Tergantung yang ditempatkannya itu modalnya berapa, kerugiannya seperti apa gitu. Nah, lanjut. Itu yang ketiga ada kontrak ijarah. Ijarah itu di mana satu pihak itu membutuhkan satu manfaat tertentu. Nah, kemudian pihak lain memenuhinya dan pihak yang tadi membutuhkan itu memberikan kompensasi berupa bayaran. Nah, ini juga bisa dengan sewa menyewa, bisa. Misalnya, saya butuh rumah, saya mengambil manfaat rumah dan saya memberikan bayaran kepada pemilik rumah itu. Misalnya gaji atau upah ini juga masuk kepada ijarah. Nah, yang terakhir ada kontrak wakalah. Wakalah itu wakil ya, seperti sebuah surat kuasa gitu. Dimana kalau wakalah ini itu tergantung para pihak kesepakatnya apakah nanti yang mewakili itu akan mendapatkan bayaran atau tidak, itu kembali lagi kepada para pihak masing-masing. Nah, sampai di sini sekian pembahasan kita yang lumayan panjang mengenai kontrak syariah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.